dalam hadis yang lain 4 rakaat. Wa man shalla samanian, siapa yang sholat duha 8 rakaat, katabahullahu ta'ala minal abidin, Allah catat dia menjadi orang yang ahli ibadah. Cuma nomor 10-nya dilewatin oleh Nabi yang 10 rakaat, wallahu alam. Ya, wa man shalla sintai asyara rakaatan, siapa yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, dibuatkan rumah baginya di surga. Baik. Nah, hadirin, ini diantaranya keutamaan sholat duha yang 2 rakaat bisa membebaskan daripada tagihan sedekah. Kalau kita sedekah dengan 1.000, kita mengeluarkan dana 360.000. Cukup berat, tidak semua orang bisa. Tapi cukup dengan duha 2 rakaat. Kemudian, yang ke-8, sholat syukur wudhu. Sholat syukur wudhu ini bahkan jaminannya hebat banget. Ya, disebabkan sahabat Bilal menjalankan sholat syukur wudhu seperti ini, kemudian Nabi bertanya, wahai Bilal, gerangan apa amalan yang kamu buat? Karena semalam saya sudah bermimpi, diberikan wahyu oleh Allah lewat mimpi, ya, bahwa sandalmu itu sudah saya dengar telapak kakimu di surga. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu perlu memahami setiap mimpi para nabi jadi wahyu. Inna ru'yal anbiya wahyun. Sesungguhnya mimpi para nabi jadi wahyu. Contohnya apa? Contoh yang paling gampang adalah mimpinya Nabi Ibrahim tentang berkurban. Dalam surat ke-37, surat As-Saffat pada ayat ke-102 tuh. Ya, satu surat setelah surat Yasin. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail bisa berusaha bersama sang ayah, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya bermimpi, anni azbahuk, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini mimpi Nabi Ibrahim, jadi wahyu. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mukjizat bisa mengartikan mimpi-mimpi. Itu pun tertera di dalam surat Yusuf, surat ke-12 pada ayat 101. Ya, di situ Allah Ta'ala menjelaskan, Nabi Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau telah berikan aku kerajaan semesir ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Karena mimpi para nabi tidak sembarangan, kecuali mimpi kita. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi jelaskan mimpi kita jadi 3. Yang pertama, bunga tidur. Yang kedua, godaan setan. Yang ketiga, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini diantaranya, coba kita lihatkan hadisnya. Saya buka kitabnya saja. Pada Sahih Bukhari, sehabis sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Inda sholatil fajar," ketika sholat subuh, "Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam." Beritahu saya, kata Rasul, bi arja amalin, amalan apa yang kamu paling harapkan kebaikannya dalam Islam? Fa inni sami'tu dufan alaik, karena semalam saya diberikan wahyu oleh Allah melalui mimpi, kamu sudah berjalan-jalan di surga. Artinya, kamu sudah dijamin masuk surga. Baina yadayya, di hadapanku, fil jannah, dalam surga. Qal Sayyiduna Bilal, nih Bapak Ibu yang kisahnya terkenal, seorang budak hitam legam, kepalanya pun kecil, yang Nabi gambarkan sebagai zabib atau kayak kismis gitu ya, orang-orang Ethiopia. Tetapi Masya Allah sudah dijamin surganya. Maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi ya Rasul, tidak ada amalan yang saya paling harapkan kebaikannya. Anni lam atatahhar tahura,
tidaklah saya batal wudu baik itu waktu siang atau malam illa sholaitu, kecuali kemudian saya berwudu ya, dan saya sholat 2 rakaat bidzalika tahur, dengan air wudu itu. Ini termasuk amalannya Sayyiduna Bilal, yaitu dawam dan istiqomah dalam keadaan berwudu padahal bukan mau sholat. Makanya kalau bapak ibu mengamalkan ya, bahwa bapaknya bekerja ke kantor, setelah sholat dari rumah sebelum berangkat sholat 2 rakaat, sholat hajat atau sholat yang lain, kemudian tetap berwudu. Di perjalanan wudunya batal, mampir dulu di pom bensin, berwudu lagi. Ini keren banget orang seperti ini. Jaga air wudunya, sekalipun dia di hadapan komputer, sekalipun dia di hadapan tokonya, sekalipun dia berada di jalan raya, dia bertugas di sawah, di ladang, tetap berwudu. Ini mendapatkan sunnah yang demikian. Habis wudu, sholat 2 rakaat. Makanya ulama menamakan sholatnya syukur wudu ataupun sholat ba'da wudu. Ya. Maka kata Rasul, bidzalika nilta tilkal manzilah. Wahai Bilal, dengan 2 rakaat sholat syukur wudu inilah kamu mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya hadirin sangat ringan ya. Habis wudu, kita berwudu setiap hari berapa kali? Lebih dari 5 kali. Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Makanya harus dijaga waktunya dengan qobliyah. Kalau kita datang ke masjid, wah belum sholat syukur wudu, sholat tahiyat masjid dulu, syukur wudu, baru qobliyah. Ya, semoga Allah Ta'ala berkahkan daripada amalan-amalan yang sudah kita sebutkan ini, untuk mudah kita amalkan. Baik, hadis ke-9, masih ada waktu ini? Berapa menit lagi, Pak? 3 menit. Hadirin, sholat isya berjamaah sebentar nih. Pahalanya apa? Seperti Anda sholat malam setengah malam. Kalau sholat subuhnya berjamaah, ya tidak terlalu berat, Pak. Ada yang pernah di sini, Pak, sholat tahajud, sholat qiyamul lail semalam suntuk. Sejak isya, sholat terus. Seperti Sayyidina Utsman. Habis isya, sholat 1 rakaat. Terus, sampai beliau bablas baca 30 juz sampai subuh. Ya, orang-orang dulu hebat ibadahnya. Saya baca dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, salafus soleh kita, imam-imam yang 4, itu minimal paling sedikit sholat qiyamul lailnya atau tahajudnya itu di atas 100 rakaat, Pak. Susah kalau kita mau jalankan. Tapi kalau kita jalankan sholat isya saja berjamaah sebentar lagi ini, maka Anda seperti sholat tahajud setengah malam. Kalau subuh berjamaah, seperti sholat malam semalam suntuk. Coba deh Bapak Ibu sekali-kali sholat semalam suntuk. Ya, cukup meletihkan, cukup capek begitu. Tetapi dengan hadis ini, bahkan Bapak Ibu, hadis ini riwayatnya daripada Al-Imam Ahmad, Al-Imam Muslim, derajatnya sahih, kata Nabi. Nih, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, fahuwa kaman qama nisfal lail, maka seperti sholat tahajud setengah malam. Dari jam 1, dari jam 12, sholat terus tuh sampai subuh. Gak kuat kita, ya. Illa masya Allah. Wa man shalla subha, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa kaman qama lail kullahu, maka pahalanya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Ya. Ini diantaranya Bapak Ibu amal ringan yang berpahala besar. Kita dengar azan sejenak. Allah
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, cukup hadirin. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat Isra. Ya. Kapan waktunya? Karena ada yang mengatakan salat Isra itu awal dari salat duha. Tapi ada juga saya lihat Ustadz yang di sini begitu habis ceramah, oh ini udah habis Isra-nya, ini udah duha. Dia tidak melakukan itu. Ya. Yang kedua, ada juga Ustadz yang menyatakan di sini saat peringatan matahari terbit itu di Indonesia ini itu telah dimasukkan sebenarnya 7 menit. Artinya begitu bunyi itu udah waktunya. Yang ketiga, apakah salat Isra ini harus dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah? Karena ada juga Ustadz di sini yang melakukan berjamaah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat Isyraq awal salat duha. Ya, itu adalah pendapat diantaranya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam As-Sakhawi. Tadi yang kami sebutkan diantaranya Al-Imam Ghazali, Al-Imam Sayuti, bahwa Syekh Nawawi Banten, ulama sepuh kita yang makamnya di Ma'la, yang seletingan dengan Mbah Ki Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, cuma beliau makamnya di mana? Di Mekkah Al-Mukarramah di Ma'la. Nah,
Ini ulama-ulama tadi saya sebutkan yang menyatakan sholat isyraq adalah sholat sendiri, bukan sholat duha. Artinya memang ada perbedaan pendapat. Saya sih condong kepada sholat isyraq dengan kaifiat dan cara yang kayak tadi adalah sholat mustaqillah, sholat tersendiri. Gak apa-apa, biasa itu. Yang kedua, 7 menit, betul. Kalau kita tambahkan dari waktu ini, 7 menit atau 10 menit masih ada. Karena sekitar jaraknya itu tersisa dari terbit di sini, ya 20 menitan itu masih ada. Tapi kalau sholat kajian subuhnya sampai jam katakan 6 lewat 40 menit, itu sudah habis. Itu sudah masuk sholat duha. Tapi bukan sholat duha yang afdol. Sebab jam 7 itu matahari belum begitu panas. Panasnya itu pas anak-anak onta mulai kepanasan. Jam 8, jam setengah 9 itu yang paling afdol. Yang ketiga, sholat isyraq ada yang mengerjakan berjamaah. Kalau dikerjakan setiap hari hukumnya makruh. Tapi kalau sekali-kali hukumnya boleh dan tidak ada kesunahannya berjamaah. Hukum ada 5, wajib, sunnah, ya, apalagi jaiz, boleh, makruh, haram. Nah, setiap permasalahan tuh harus ada melewati 5 rel ini. Ini hukumnya nih, apa? Bid'ah. Tidak, bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu harus diproses dengan hukum yang 5. Gitu. Jadi, sholat isyraq berjamaah hukumnya boleh, tapi tidak sunnah. Berdasarkan dalil, Rasulullah riwayat Imam Ahmad, beliau lagi sholat sendiri, tiba-tiba sahabat ikut aja di belakang. Itu banyak hadisnya, bukan 1-2. Di situ menunjukkan sholat sunnah boleh berjamaah. Mau saya tampilkan, Pak? Nih, satu aja deh. Hadis riwayat Imam Muslim 1850 nomornya. Rasul pernah sholat malam berjamaah. Nah, ini dalilnya berarti pakai usul fikih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi dalil keumuman sholat berjamaah dalam sholat sunnah, bukan daripada bentuk sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya memang tahajud, tetapi berlaku pada sholat sunnah yang lain. Makanya ada pesantren-pesantren, SD-SDIT yang mengajarkan sholat sunnah berjamaah bagi para muridnya. Boleh sekali-kali, apalagi tujuannya untuk tarbiyah. Hadirin, ini hadisnya. Saya bawakan hadis yang sangat unik nih, Pak. Maaf, bahasa Arabnya agak. Nih, nomornya 1850, Sahih Muslim. Uniknya di mana? Karena satu rakaat ini sholat tahajud Rasul yang berjamaah, bacaannya sampai surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Hampir 6 juz. Silahkan dicoba di Masjid MRBJ. Nih, lihat. Kata Huzaifah bin Yaman, "Shallaitu ma'an Nabi", saya pernah sholat ma'an Nabi, bersama Nabi jamaah. Dzata lailatin, pada qiyamul lail, satu malam. Faftatahal Baqarah, Masya Allah. Setelah siratal ladzina waladdallin, beliau baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai Huzaifah berkata, ini Rasul kemungkinan akan ruku pada ayat ke-100. Apa ayat ke-100? Au kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsarum, sampai summa qasat qulubuhum summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyadu qaswah, sampai ayat 120. Walan tardo angkal yahud, sampai ayat terakhir. Fansurna 'alal qaumil. Kata Huzaifah, ya Allah, belum ruku juga, ruku ke. Ternyata beliau baca kemudian summa ftatahan nisa. An-Nisa selesai, Rasul lupa baca Ali Imran dulu. Beliau kembali lagi, kemudian baca Ali Imran. Kadang Rasul lupa juga tuh, Pak. Hadirin, ini berjamaah. Makanya dijadikan dalil dengan usul fikihnya al-ibratu bi umumil lafzi, yang menjadi dalil keumuman substansi dari perilaku itu, bukan sholat khususnya. Kalau sholat khususnya mah tahajud, tetapi substansinya adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah apapun boleh berjamaah. Sekalipun sunnah qobliyah ba'diyah boleh, tapi kalau keseringan makruh. Boleh tambah sedikit? Bagaimana dengan pahalanya? Karena kalau orang sendiri dengan berjamaah kan beda pahalanya. Ya karena sholatnya bukan sunnah, jadi boleh-boleh saja. Ya, mungkin 27 juga atau tidak? Karena berjamaah. Oh tidak, sholat berjamaah ini hanya untuk yang dapat 27, hanya sholat wajib.
Sholat sunnah tidak. Sampai tarawih tidak ada keterangan begitu. Tarawih itu sunnahnya memang berjamaah. Tapi tidak ada keterangan siapa yang sholat tarawih berjamaah 27. Tidak. Itu khusus untuk sholat wajib. Ini tanya jawabnya tambah 1 jam lagi enak kali Pak. Ya sudah deh. Ini saja. Ibu-ibu sebentar tuh boleh nggak? Kesian kayaknya ibu-ibu dicuekin terus setiap bulan. Ya, gimana? Sebentar lagi Bapak-Bapak. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf jamaah yang lain ada pertanyaan selama ini dalam diri saya terkait dengan ini Ustadz. Mohon maaf. Tadi terkait dengan janji yang Allah berikan untuk kita ya Ustadz, untuk yang sholat rawatib 12 rakaat sehari. Misal contoh kayak ternyata di hari ini saya nggak bisa 12, cuma 10 rakaat Ustadz. Itu janji yang tadi surga itu bisa nggak ya? Rumah di surga tadi. Ternyata misalnya karena tadi ada rapat itu Ustadz. Baik. Terus izin satu lagi Ustadz, kemudian misalkan pada saat kita halangan atau datang bulan, jika misalkan kita sudah rutin menjalankan ternyata itu halangan, apakah betul tetap dihitung oleh Allah kita sedang melaksanakan sholat tersebut? Kemudian ketika safar, izin Ustadz, ketika safar apakah keringanan itu juga diberikan untuk kami? Baik. Terima kasih Ustadz. Mas ditampilkan Mas. Ini hadisnya. Janji sholat rawatib, pahala sholat rawatib saya nggak bisa Ustadz 12 karena berhalangan gini gitu, tinggal 10. Mbak, yang 2 rakaat lagi boleh dikodok. Saya tampilkan nih sholat kodoknya Rasul, mau berapa hadis? 4 hadis, 5 hadis ada nih bisa saya tampilkan. Yang paling enak aja deh, yang ada kata-kata kodoknya. Ini hadisnya Bukhari, Muslim dan lain-lain. Coba kita buka yang Abu Daud. Nabi pernah tidak sholat qobliyah fajar karena ketiduran. Beliau mengkodoknya setelah terbit matahari. Jadi kalau kasusnya Mbak tadi kurang 2 rakaat, silakan 2 rakaatnya segera dikodok pada waktu kapan saja. Ini dalilnya. Pokoknya pakai dalil. Enggak pakai dalil enggak sah. Apa tuh? Tadi saya mau bilang apa? Oh ya, Abu Daud. Tidak, Ibnu Majah saja, Ibnu Majah. Nih. Dari sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kiainya para sahabat. Belum tampil. Itu sudah. Tuh. Nomor 1210. Sayyiduna Abu Hurairah hafalan hadisnya ini 5374 hadis. Beliaulah yang memberikan sumbangsi terbanyak ilmu hadis sejagat raya. Jadi para sahabat Nabi hafalannya paling banyak 5000, Pak. Masih kalah dengan Imam Ahmad yang hampir 1 juta. Karena Imam Ahmad mengumpulkan dari seluruh para sahabat, dapatlah hadis begitu. Baik, kita lihat. Nih, dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nama, apa arti nama? Nama yanamu naumatan, nam la tanam, artinya tidur. Gitu grammar bahasa Arabnya. Kalau kita cak jadi apa? Kita pecah-pecah jadi tasrifnya. Nabi pernah ketiduran, an raka'atil fajri, tidak sempat sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Faqadahuma, maka beliau mengkodoknya. Tuh ada. Emang ya prakteknya sholat qobliyah, tapi boleh untuk semua sholat sunnah. Ya. Jadi kalau Anda sudah istiqomah, silakan dikodok jadi sempurna tuh. Ya sedih nih, nggak bisa sempurna dapat rumah di surga. Tambahin aja kodok. Nanti kalau ada yang nanya, makanya kamu ngaji malam Rabu lah paling enggak. Lagi, yang satu lagi nih, apa tadi? Berhalangan, safar. Bahkan yang ini hadisnya Sahih Bukhari. Cuma memang tidak ada kata-kata menstruasi, berhalangan, tapi perkataannya dari baginda sakit. Orang yang udah istiqomah, dia sakit atau musafir, tidak bisa baca Quran, nggak bisa tahajud, tetap pahalanya ditulis sebagaimana dia istiqomah di rumah. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak musafir. Ini hadisnya, sebentar ya, saya tulis dulu. Makanya kalau laptopnya canggih nih tinggal saya gitu ya, ada tampil itu. Nih, lihat hadisnya dalam Sahih Bukhari. Enggak lama kok. Berapa detik? Ya kan ditulis dulu. Nih. Hadirin, Nabi bersabda nomor 2834 dalam syamilahnya ini, dalam publisher yang ada di laptop saya, ya. Aplikasinya ini, softwarenya. Kata Nabi,
idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba muslim muslimah sakit, aw safara atau musafir, itu ada. Sakit termasuk menstruasi, ya. Kutibalahu, maka pahalanya tetap ditulis oleh Allah, mislama kana ya'mal, seperti dia mengamalkan, muqiman dalam keadaan tidak musafir, sahihan dalam keadaan sehat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu umur 80 udah nggak kuat ke masjid, masa sehat Anda rajin ke masjid, itu sholat Anda di rumah, berdasarkan hadis ini pahalanya tetap 27. Bapak ibu nih masa mudanya istiqomah baca 1 juz Al-Quran, masa kita 70-80 tahun mata udah nggak kuat baca Quran, tapi baca Qurannya cuma megang-megang gitu saja atau baca semampunya dari hafalan, tetap dihitung 1 hari 1 juz. Makanya nih masa sehat istiqomahkan amal kita supaya kita dapat bonus. Ini pensiunan dari Allah nih Pak. Mata udah lemah, kepala udah otak lemah, badan lemah, tenaga nggak ada. Kalau kita istiqomah masa muda, masa sehatnya, ini dapat semua. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini betul-betul mau tambah 1 jam. Cukup ya. Ini saja, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Hadanallah jama'in. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.